Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali datang pertanyaan kepada saya. Pengen ngapalin Quran katanya. Pengen banget ngapalin Quran, tapi masih banyak dosa. Masih nggak bisa melepaskan diri dari dosa dan maksiat. Nah, ini banyak sekali dirasakan oleh kaum muslimin. Karena kita tahu bersama lah ya, yang namanya dosa dan maksiat ini memang ada di sekitar kita. Baik yang dosa besar ataupun dosa kecil. Baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Seringkali kita udah berusaha menjauh, masih aja terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Nah, ini banyak sekali terutama anak-anak muda kan ya. Anak-anak muda. Jadi giroh melakukan kebaikan besar, tapi giroh juga untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh juga besar juga. Apalagi anak muda zaman sekarang kan. Ketika mengakses misalnya teknologi informasi, ketika mengakses misalnya internet, dunia maya, maka di situ kebaikan banyak, yang nggak benar juga banyak juga. Maka bagaimana seharusnya kita sahabat saat pengen sekali ngapalin Quran, tapi diri kita masih terjebak dalam dosa dan maksiat. Masih bergelimang dalam dosa dan maksiat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sahabat yang dirahmati Allah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan, tetaplah menghafalkan Al-Quran. Jangan kemudian karena kita merasa punya banyak dosa, kemudian kita enggan menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai kita kemudian merasa nggak bakalan bisa juga hafal Quran karena banyak dosa dan maksiat. Atau kita sering mendengar misalnya karena Al-Quran itu suci, maka tidak akan masuk ke dalam pikiran hati orang yang kotor. Kemudian kita merasa, udahlah saya ini kan kotor, nggak akan bisa ngafalin Quran, akan susah ngafalin Quran, daripada susah nggak bisa, mending nggak usah aja. Enggak, tetap hafalkan saja. Tetap hafalkan saja itu Al-Quran. Walaupun saat ini kita memang masih belum bisa melepaskan diri dari dosa dan maksiat itu. Walaupun saat ini kita masih banyak dosa dan maksiat. Tapi jangan ragu untuk menghafalkan Al-Quran. Hafalkan saja tuh Al-Quran. Nah, kenapa kita mesti menghafalkan Al-Quran tetap walaupun dalam kondisi seperti ini? Karena ingat sahabat, katanya Rasulullah SAW dan juga dalam surat Hud juga Allah mengatakan seperti ini ya. Katanya Rasulullah SAW kan, atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutkan perbuatan jelek, setelah itu langsung ikutkan dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik tadi akan menghapuskan perbuatan jelek kita. Perbuatan baik yang kita lakukan setelah perbuatan jelek pasti akan menghapuskan atau menghilangkan dosa dari perbuatan jelek kita. Wa atbi'is sayyi'atil hasanah. Ikutkan perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Nah, maka kalau kita nih saat ini masih banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, kemudian setelah itu kita menghafalkan Al-Quran, setelah itu kita membaca Al-Quran, otomatis hafalan bacaan Al-Quran kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang sebelumnya kita lakukan. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus tetap menghafalkan Al-Quran. Kalau kita sama sekali tidak menghafalkan Al-Quran, maka ya tetap saja tadi dosa dan maksiat itu akan nempel terus ke dalam diri dan hati kita. Sementara kalau kita hafalkan, insya Allah akan menggerus dosa dan maksiat tadi. Nah, alasan kedua sahabat, kenapa kita kudu atau tetap harus menghafalkan Al-Quran? Karena dengan hafalan Al-Quran itulah kita akan sedikit demi sedikit meninggalkan dosa dan maksiat itu. Karena Al-Quran ini akan menarik kita untuk menjauh dari dosa dan maksiat asal kita tetap memilih bersama Al-Quran. Asal kita tetap istiqomah teguh untuk bersama Al-Quran. Asal tidak kita tinggalkan tuh Al-Quran. Nescaya Al-Quran akan menarik kita menjauh dari dosa dan maksiat itu. Karena sudah jelas sekali kan memang Al-Quran itu kitab yang suci, sementara dosa itu kotor. Nah, nggak akan bisa bergabung, maka kita akan memilih antara dua hal ini. Nah, asal kita terus-terusan dengan Al-Quran. Nah, niscaya kita akan meninggalkan dengan sendirinya dosa dan maksiat itu. Nah, bahkan yang ketiga, sahabat,
kita akan bahkan membenci dosa dan maksiat itu. Kita akan berpaling kepada Al-Quran. Asal kita terus bersama Al-Quran. Asal kita teguh bersama Al-Quran. Walaupun mungkin ada dosa dan maksiat yang kita lakukan di tengah-tengah aktivitas kita bersama Al-Quran itu. Nah, tapi nanti lama-kelamaan kita akan membenci dosa dan maksiat itu. Kita nggak akan menyukai dosa dan maksiat itu. Maka terus hafalkan Al-Quran. Teguhlah terus bersama Al-Quran. Dan jangan lupa, sembari menghafal kita juga merojaah, ngulang-ulang hafalan kita. Dan kita mempelajari kandungan dari apa yang kita hafalkan. Karena memang yang kalau cuma sekedar kita menghafalkan tanpa kita ngulang-ulang, ya akan lenyap hafalan kita itu. Dan kalau kita cuma sekedar menghafal tanpa kita memahami apa yang kita hafalkan, maka bekasnya ke dalam diri kita, bekasnya kepada jiwa dan hati kita juga akan kecil. Tidak akan terlalu berasa. Maka kalau kita nih teman-teman masih melakukan dosa dan maksiat dan pengen ngapalin Quran, maka hafalkan sambil dimurojaah terus dan dipahami, diresapi apa yang kita hafalkan itu. Nah, insya Allah lambat laun kita akan meninggalkan tuh dosa-dosa. Dari dosa-dosa besar mungkin yang pernah kita lakukan, ataupun dosa-dosa kecil bahkan. Hingga nanti kita akan gemar melakukan beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Gemar salat malam, gemar salat rawatib, gemar membantu orang, gemar berbuat baik nantinya. Dan kita nggak akan suka tadi itu melakukan dosa dan maksiat. Karena salah satu cara taubat yang terbaik itu ya kita memperbanyak amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila solihah. Selalu Allah merangkaikan antara taubat itu dengan amal soleh. Karena amal soleh akan menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Maka jangan ragu. Kalau masih bergelimang dosa, jangan kemudian malah kita meninggalkan Al-Quran. Karena kita merasa masih banyak dosa. Oke lah misalnya, saat ini masih ada yang suka musik misalnya. Suka jalan-jalan, rame-rame sama teman-teman. Gitu. Oke lah. Kayak gitu. Tapi jangan tinggalkan tuh Al-Quran. Nah, di lama-kelamaan insya Allah kita akan menjauh dari dosa dan maksiat. Atau bahkan sampai nantinya kita akan menjauhi perbuatan yang sia-sia nantinya. Tetap hafalkan tuh Al-Quran. Bagaimanapun kondisi kita. Bagaimanapun kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, niscaya insya Allah Al-Quran akan membawa kita menjauh dari kesalahan itu. Demikian sahabat, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.